Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi akan menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah dan DPR membuka draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sebelum disahkan awal bulan Juli ini. Mahasiswa terdiri dari BEM UI, BEM UNJ, BEM UKI, FISIP UI, dan Blok Politik Pelajar menggelar aksinya di depan gedung DPR MPR di Senayan, Jakarta pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Selain menuntut pemerintah dan DPR membuka draft RKUHP untuk umum, mahasiswa juga menuntut penghapusan pasal-pasal bermasalah di RKUHP. Beberapa pasal dinilai multitafsir dan berpotensi menjadi pasal karet. Aksi unjuk rasa berjalan lancar dengan pengamanan dari pihak kepolisian. Mengantisipasi terjadi kericuan, kepolisian menyiapkan 3 unit water cannon, sementara rekayasa lalu lintas akan diberlakukan jika jumlah massa tidak terkendali. Badan Eksekutif Mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar aksi unjuk rasa meminta pemerintah dan DPR membuka draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sebelum disahkan di sidang paripurna. Untuk mengetahui informasi terkini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Monica Konado di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Selamat sore Monica, bagaimana situasi aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Nasional Reformasi KUHP? Apa saja tuntutan mereka, Monica? Ya, selamat sore Rifada. Saat ini saya berada di depan gedung DPR MPR RI yang mana bisa Anda lihat di belakang saya sedang berlangsung unjuk rasa dari mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang sejak pada pukul 15 kurang lebih 15 lewat 20 menit tadi tiba di depan gedung DPR MPR RI untuk melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah dan juga DPR untuk membuka draft RKUHP untuk publik. Yang mana memang draft RKUHP ini hingga saat ini belum bisa diakses oleh publik walaupun memang rencananya DPR akan mengesahkan RKUHP ini pada awal Juli mendatang. Dan apa saja tuntutan yang disampaikan oleh pihak mahasiswa dalam unjuk rasa kali ini, saya akan langsung bertanya kepada Bayu Satria Utomo selaku Ketua BEM Universitas Indonesia yang saat ini sudah bersama saya. Selamat sore Mas Bayu. Selamat sore Mbak. Mas Bayu, langsung saja mungkin apa yang menjadi tuntutan dari pihak pengunjuk rasa atau mahasiswa hari ini? Tuntutan kami sederhana, hanya 2. Yang pertama, buka draft RKUHP kepada publik. Karena sampai sejauh ini draft RKUHP yang diterima oleh publik itu adalah draft RKUHP September 2019. Dan yang kedua, kami menuntut DPR RI dan pemerintah membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Pasal-pasal bermasalah yang apa saja yang dituntut oleh pihak mahasiswa yang harus diubah atau direvisi kembali, Mas? Yang pertama, pasal yang bermasalah yang kami kemudian anggap sebagai pasal yang perlu dibahas kembali adalah pasal 273 yang mengatakan bahwa demonstrasi, unjuk rasa, pawai tanpa surat pemberitahuan itu akan dipidana selama 1 tahun. Ini tentu mengkebiri demokrasi kita dan mengkhianati semangat reformasi. Karena di Undang-Undang 9 tahun 98 telah ditentukan bahwa sanksi terhadap demonstrasi hanyalah dibubarkan, bukan dipidana. Nah, ini tentu akan mencederai demokrasi kita itu sendiri. Dan juga di situ ada frasa mengganggu kepentingan umum. Ini tidak jelas bagaimana mengganggu kepentingan umum. Bahkan demonstrasi, unjuk rasa itu adalah kepentingan umum itu sendiri. Lalu yang kedua tentang pasal penyerangan harkat dan martabat presiden, penghinaan lembaga negara, penghinaan kekuasaan yang sah. Ini tentu akan mengkebiri atau akan membatasi kami yang akan mengkritik pemerintah. Gitu. Padahal kritik adalah suplemen ataupun vitamin bagi demokrasi. Saat kritik dianggap menghina, maka kita sudah sampai pada ujung demokrasi yang diambang kehancuran. Mas Bayu, kita ketahui bersama RKUHP ini sendiri sudah dibahas sejak tahun 2019 namun tertunda hingga saat ini tahun 2022 kembali dibahas dan akan disahkan. Apa sikap dari pihak mahasiswa melihat hal ini dari 2019 hingga 2022 tiba-tiba ingin disahkan? Ya, perlu diingat bahwa draft September 2019 adalah pemantik dari gelombang besar gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil pada tahun 2019. Saat draft itu masih dibahas, saat draft itu tidak kembali diperbaharui dan dibuka kepada publik, maka mahasiswa akan terus bergerak, bahkan akan lebih besar dari tahun 2019. Dan yang kedua, saat pemerintah
tidak kemudian mendengarkan aspirasi dari masyarakatnya, DPR RI tidak mendengarkan aspirasi dari rakyat, maka sudah sepatutnya mereka itu menjalankan satu kebijakan yang jangan sampai kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dari parlemen itu adalah satu kebijakan yang ugal-ugalan. Itu jangan sampai kebijakan yang minim partisipasi publik, begitu. Sebelum melakukan unjuk rasa hari ini, pihak mahasiswa telah melayangkan juga surat terbuka untuk pemerintah dan juga DPR. Apakah sudah ada feedback terkait hal tersebut? Ya, jadi di awal kami memang melayangkan surat terbuka kepada Presiden dan DPR yang sudah kami sampaikan langsung melalui Kemensetnek, juga melalui Sekretariat Komisi 3 DPR RI. Sampai hari ini surat terbuka itu belum dibalas. Lalu tanggal 21 kemarin kami memberikan somasi kepada Presiden di hari ulang tahun Bapak Jokowi. Dan sampai hari ini pun draft RKUHP masih belum dibuka. Nah ini teman-teman buka draft RKUHP dan buka pintunya adalah suara dari mahasiswa gitu. Dan hari ini di somasi yang telah kami berikan tanggal 21, kami memberikan tenggat waktu 7 kali 24 jam. Yang dimana adalah tanggal 28 ini kita turun ke jalan. Baik Mas Bayu, kami juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah sendiri, khususnya dari Wamenkumham mengatakan bahwa pihak pemerintah telah membuka ruang secara formal bagi mahasiswa untuk melayangkan atau memberikan masukan dan juga apa yang ingin disampaikan, namun mahasiswa tidak datang dalam rapat tersebut, tapi rapat tersebut dihadiri oleh aliansi dan juga organisasi, tapi tidak mahasiswa. Bagaimana tanggapannya Mas? Pada Pak Wamenkumham, Prof. Edi, jangan menebar sebuah kebencian dan kebohongan. Karena kami sudah memberikan catatan aliansi mahasiswa kepada Wamenkumhamnya langsung. Gitu. Untuk apa kami hadir audiensi saat catatan itu belum direspon. Saat tuntutan kami untuk membuka draft RKUHP belum sampai sekarang direspon oleh pemerintah maupun DPR. Begitu. Baik Mas Bayu, yang terakhir apa yang akan dilakukan oleh pengunjuk rasa atau mahasiswa jika memang hari ini pihak pemerintah atau DPR sendiri tidak ada yang menerima pengunjuk rasa? Yang pertama, kami hanya ingin dihampiri oleh Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani. Kalau Ibu Puan Maharani tidak menghampiri kami menemui masa aksi, kami akan terus bertahan dan mempersiapkan satu gelombang protes, gelombang kritik yang besar untuk DPR dan juga pemerintah. Baik, terima kasih Mas Bayu. Rifana, itu dia tuntutan dari pihak pengunjuk rasa dalam hal ini mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP, dan memang dapat kami sampaikan juga memang dari awal demonstrasi ini berlangsung memang berlangsung dengan aman dan juga tertib, yang mana tidak terjadi juga kericuhan dan juga tetap tertib dalam pengamanan dari pihak kepolisian dan juga Polantas, yang mana dapat kami sampaikan juga Rifana tidak dilakukan rekayasa lalu lintas di area ini karena memang massa masih terkendali, namun Polantas menyatakan atau menegaskan akan dilakukan rekayasa lalu lintas jika memang terjadi eskalasi jumlah massa pada demonstrasi hari ini. Rekayasa lalu lintas yang akan direncanakan juga memang adalah menutup flyover Pulau 2 sehingga pengendara yang akan menuju ke Semanggi, Jakarta Barat dialihkan untuk melalui Jalan Asia Afrika di Senayan untuk menuju ke Jakarta Barat. Namun sampai saat ini dapat kami sampaikan demonstrasi berlangsung dengan aman dan tertib, tidak mengganggu juga arus lalu lintas yang ada di depan gedung DPR MPR RI. Sementara juga dari pihak DPR sendiri kami mendapatkan informasi jika memang eskalasi dari masa ini terjadi, maka Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad akan menghampiri atau keluar dari gedung DPR dan menghampiri mahasiswa yang mengunjuk rasa saat ini, Rifana. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Monica Konado atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali.